tsani. Adapun bagian yang kedua, wa adapun al-qismu tsani itu ilmu muamalati, ilmu muamalah. Jadi kemarin bahwa ilmu thariqil akhirah itu ada dua, yaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Bahwa maka adapun ilmu muamalah itu ilmu akhwalil qalbi, ilmu tentang keadaan hati. Kalau mukasyafah itu ilmu tentang hal-hal yang gaib itu, tentang surga, neraka, janji Allah dan sebagainya. Kalau ini tentang apa namanya, kondisi jiwa hati. Ini bukan muamalah fikih, jadi ini muamalahnya hati. Wa ammama adapun perkara yuhmadu yang dipuji apa ma minha dari ahwal muamalah itu fakas sabri seperti sabar, wasyukri dan syukur, wal khaufi dan rasa takut, warrojai dan harapan, warridho dan ridho. Ini ilmu tentang ya tasawuf semua ini ya, ilmu tentang, makanya memang ini bukan muamalah seperti jual beli, seperti apa namanya ijarah dan sebagainya, karena ini adalah ilmu pecahan dari ilmu thariqil akhirah, pecahan dari ilmu untuk menuju akhirat. Itu satu mukasyafah, ilmu mukasyafah, yang satunya adalah ilmu muamalah. Makanya seperti sabar. Sabar ada tiga, ada sabar melaksanakan perintah, ada sabar meninggalkan larangan, dan asabar ketika menerima musibah. Syukur ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan hati. Asyukru bil lisan, ada syukru bil qalbi, ada asyukru bil jawarih. Dan syukur dengan bentuk implementasi atau realisasi pengamalan. Al-khauf, rasa takut terhadap ancaman Allah, itu khauf. Roja, pengharapan terhadap rahmatnya Allah, pengharapan terhadap ampunannya Allah. Kita ini ya dalam satu sisi ya pede, karena kita ini muslim. Orang yang muslim, orang yang mukmin pasti masuk surga, walaupun masuknya itu dakhalal jannah, bukan udkhilal jannah, bukan yang ashabul jannah. Paling enggak sudah satu kaki sudah di surga. Tinggal ngangkat kaki satunya ini lah gitu. Sama dengan jadi wali. Jadi wali itu syaratnya dua. Syaratnya wali itu kan yang pertama adalah iman, yang kedua adalah istiqomah. Jadi lah yang sulit itu istiqomahnya, ini yang sulit. Imannya sih sudah, imannya, tapi ya kemudian ridho ini ridho terhadap keadaan yang kita terima hari ini. Allah memberikan, dengan seluruh ketentuan Allah kita ridho ya. Jadi ridho dengan
apa saja yang telah diberikan Allah kepada kita ini ridho. Nah, gitu. Makanya biasanya ridho Allah sebagai Tuhan. Awalnya kalau orang dulu kalau pelajaran sekolah itu kan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dulu. Wazuhdu wazuhdi dan zuhud. Zuhud itu artinya memanfaatkan dunia ini sekedarnya. Walaupun dia punya banyak, tapi yang digunakan itu sekedarnya. Atau dalam bahasa yang lain, zuhud itu adalah harta ada di tangan tapi tidak di hati. Nah ini. Ya ini teorinya gampang, prakteknya ya sulit. Makanya belajar pelan-pelan, nggak instan. Kalau instan jadi wali semua. Wa taqwa dan takwa. Ya takwa biasa yang imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Wal qanaati dan qanaah. Qanaah ini menerima terhadap pembagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya tidak ndangak, tidak melihat ke atas. Salah satu tandanya orang yang bahagia itu adalah nadruhu ila man dunahu fid dunya wa nadruhu ila man fauqahu fil akhirah. Jadi melihat kepada orang urusan dunia melihat yang lebih bawah, urusan akhirat melihat orang yang lebih atas. Urusan dunia alhamdulillah ya masih bisa naik motor. Ada orang yang motor saja tidak punya. Nah gitu. Makanya kalau urusan akhirat nadruhu ilaman fauqahu fil akhirah. Ada orang akhirat urusan yang dilihat itu orang-orang yang betul-betul ahli ibadah, ahli takwa dan sebagainya. Wasakhai dan dermawan. Wa ma'rifatil minnati lillahi dan mengetahui anugerah lillahi karena Allah Ta'ala fi jami'il ahwali di dalam seluruh keadaan wal ihsani dan berbuat kebaikan wa husnil dhanni dan berbaik sangka apalagi orang kalau mau mati. Jadi kalau melihat orang mau sakaratul maut itu pertama dinasehati supaya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau ada orang sudah sakaratul maut dinasehati untuk husnudzon kepada Allah, yakin kalau umpamanya dosanya diampuni oleh Allah, yakin bahwa nanti akan dimudahkan ketika di kuburan. Jadi husnudzon kepada Allah. Ini di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi cara menalkin orang yang mau mati begitu. Pertama diingatkan untuk husnudzon. Yang kedua itu nalkin orang mau mati itu cukup sekali, jangan berulang-ulang. Jadi umpamanya ada orang ngomongnya udah berat. Lah ketika sekali suruh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah umpamanya masih bisa, ya udah setelah itu diam, biar diam aja enggak apa-apa. Jangan dipaksa terus Allah, 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 jangan begitu. Karena saat itu iblis sedang menunggu. Kalau sampai dia frustasi, maka malah jegot, malah keluar dari Islam. Jadi cara nalkin orang, makanya lakinu mautakum, talkinlah orang yang mau mati di antara kamu, itu caranya. Dan ada orang mau mati sakaratul maut itu kalau masih bisa, lah setelah itu udah biarkan, udah tidak usah
Nggak usah suruh apa namanya baca Allah Allah, nggak usah. Biar akhir ucapannya itu adalah la ilaha. Kecuali kalau setelah itu minta minum atau setelah itu minta makan, setelah minum setelah makan suruh ngomong lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau setelah itu ngomong umpamanya, setelah ngomong suruh la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah begitu caranya. Ya, jangan sampai kemudian dipaksa terus. Suruh Allah, Allah. Loh, ini orang lagi kayak stres ini. Orang lagi stres kemudian dipaksa begitu. Malah bingung. Lah, di saat itulah iblis menunggu itu. Menunggu dia berontak hatinya. Kalau berontak malah tidak mau terhadap Islam. Nah, itu. Makanya hati-hati. Wa husnil khuluqi, dan akhlak yang baik. Baik perilakunya, ucapannya dan seterusnya. Wa husnil muasyaratu, dan baik pergaulannya. Orang ini kan sebetulnya bisa diterima atau tidak kemampuan untuk menempatkan diri. Apik serawunge, cari orang Jawa gitu ya. Serawunge apik. Pinter serawung, pinter bergaul, bisa menempatkan diri. Orang itu sebetulnya bisa diterima di mana saja, itu karena kemampuan untuk menempatkan dirinya. Ya, bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik. Nah, jadi kalau enggak, ya ditolak di mana-mana. Orang bisa ditolak, bahkan di tempatnya sendiri bisa ditolak orang itu kalau tidak bisa mendapatkan diri, ya. Jadi ini ilmu cocok-cocokan ini, ilmu apa namanya, ilmu yang ada di masyarakat itu begitu. Nah, jadi wasidqi, dan jujur, wal ikhlasi, dan ikhlas. Ikhlas itu kalau menurut Imam Ghazali ada 3 juga. Pertama, ikhlas yang paling tinggi itu orang yang sudah tidak berpengharapan apa-apa, tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan dijauhkan dari neraka. Pokoknya lillah betul. Tapi bukan yang tipu-tipuan lillah, katanya lillah tapi tidak. Ini betul-betul umpamanya semua terserah Allah lah. Saya pokoknya glending aja, terserah Allah bagaimana. Beramal apa saja Allah. Tidak mikir nanti masuk surga atau dimasukkan neraka, tidak penting. Yang penting yang dicari adalah ridho Allah. Nah, itu adalah ikhlas yang super. Yang kedua adalah ikhlas, yaitu orang yang beribadah untuk tujuannya akhirat. Tujuannya umpamanya kepingin masuk surga, boleh, ya. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dijauhkan dari api neraka. Boleh. Siapa orang yang sholat sunnah 20 rakaat antara maghrib sama isya, maka akan dibangunkan rumah di surga. Nah, akhirnya orang sholat 20 rakaat setelah maghrib isya, tujuannya adalah supaya punya apartemen di surga. Itu artinya itu level kedua. Yang level ketiga adalah orang yang beribadah untuk urusan dunia tapi untuk akhirat. Ada orang namanya ngumpulkan duit banyak, ya kayak sini Mas Wisnu lah yang ngumpulkan duit banyak. Itu tujuannya untuk akhirat. Ini namanya level yang ketiga. Level yang ketiga. Jadi mencari harta, atau kan umpamanya kayak kita ini wiritan baca salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Ini nanti supaya
duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, ini kan urusan dunia, duit banyak ini urusan dunia. Tetapi mau digunakan untuk akhirat, mau bikin pesantren, mau bikin musola, mau bikin masjid, mau macam-macam, ini untuk akhirat. Lah, ini yang ikhlas yang ketiga. Nah, kalau yang keempat itu sudah bukan ikhlas, mengumpulkan duit banyak. Tujuannya apa? Nanti ya kalau ada kesempatan punya istri lagi. Ada pos 1, pos 2, pos 3, pos kamling. Fama'rifatu haqqaiqi ahadhil ahwali. Maka adapun mengetahui hakikat-hakikat beberapa keadaan ini, wa hududiha, dan batasannya hadhil ahwal, wa asbabiha, dan sebab-sebabnya hadhil ahwal, allati biha, yang mana biha dengan asbab, tuktasabu, dihasilkan, atau gini, allati biha, yang mana biha dengan hadhil ahwal tadi, wa hududiha wa asbabiha, tuktasabu, didapatkan apa hadhil ahwal, wa samratuhu, wa samratiha, dan buahnya ahwal, wa alamatiha, dan tanda-tandanya ahwal, wa mu'alajatima, dan mengobati perkara dha'ufa, yang lemah apa ma minha, dari hadhil ahwal, hatta yaqwa, sehingga menjadi kuat apa ma, wa ma, dan perkara zala, yang hilang apa ma, hatta ya'uda, sehingga kembali apa ma, itu min ilmil akhirati, termasuk ilmu akhirat. Jadi ilmu tentang tadi itu, ilmu tentang sabar, syukur, khauf, roja, ridho, zuhud, taqwa, qanaah, sakha, ma'rifatil minnah lillah, husnudzon, ihsan, husnudzon, dan seterusnya tadi itu adalah termasuk ilmu akhirat. Ya. Kemarin kalau fikih itu ilmu dunia, jadi fikih ilmu dunia. Kalau ini sudah ilmu termasuk kategorinya ilmu thariqil akhirah, jadi ilmu untuk menuju akhirat, yaitu mukasyafah, ilmu mukasyafah, sama ilmu muamalah itu. Nah, ini termasuk ilmu-ilmu yang dipuji. Wa amma, dan adapun perkara yuzammu, yang dicela apa ma, yang dicacat apa ma, itu fa khauful faqri, yaitu takut fakir, wa sukhtul maqduri, dan benci terhadap ketentuan Allah. Ditakdir orang jadi miskin, kemudian berontak, dalam artinya Allah itu tidak adil. Mengapa si A kaya kok aku enggak? Padahal sekolahnya sama, nasabnya sama, kok nasibnya beda. Protes. Namanya wal ghillu, dan apa namanya, punya dendam, wal khiqdu, dan apa, unek-unek yang jelek. Kalau dendam itu kan orang mau balas. Kalau al-khiqdu itu memang orang ini hati-hati, artinya itu selalu jelek pada orang, siapa saja jelek. Nah, unek-unek.
Wal hasadu, dan hasud, dengki. Hasud itu kalau ada orang lain mendapatkan nikmat sakit hati, ini namanya hasud. Ada tetangganya beli TV baru yang gede, langsung sakit hati, meriang. Nah, ini namanya hasud. Wal ghasyu, dan apa ya, manipulasi ini. Bawur itu kayak manipulasi, kamuflase. Orang bikin kamuflase, menutupi kenyataan. Artinya realnya itu jelek, kemudian didempul semuanya jadi. Wa talabul uluwi, dan mencari ketinggian pangkat. Terus pokoknya tidak mau dikalahkan. Wa hubbus sanai, dan senang dipuji. Wa hubbutulil baqai, dan senang lama tinggal di dunia, Pengennya pokoknya kalau bisa 1000 tahun. Nah. Pengennya pokoknya panjang. Litamattu'i, untuk bersenang-senangan. Wal kibri, dan sombong, wariyai, dan pamer, wal ghadabi, dan murka, wal unfati, dan bersikap kasar, bengis, wal unfatu ya, jadi di rofa semuanya tadi. Wal adawatu, permusuhan. Mau ada orang senengnya pokoknya musuhan, hobinya. Hobinya musuhan. Udah lama ndak musuhan, pulang musuhan. Wal baghdha'u, dan murka. Wat tama'u, tomak itu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Wal bukhlu, bakhil. Warughbatu, dan seneng di dunia. Wal badhu, dan sombong, jadi gembira karena sombong. Wal usyru, dan mengkufuri nikmat, mengingkari nikmat. Wal bataru, sombong, jadi sombong yang untuk khianat, untuk berbuat jahat. Wa ta'zimul aghniyai, dan menghormati, mengagungkan orang yang kaya. Kalau orang miskin semena-mena. Tapi kalau dengan orang kaya, hormat sekali. Lain, wal istihanatu, dan meremehkan bil fuqara'i, dengan orang-orang fakir. Kalau dengan orang kaya menghormati luar biasa. Ini yang contoh jadi gampang. Jadi kalau umpamanya kalau ada orang kaya itu disiapkan makanan yang malah enak-enak. Kalau ada orang miskin malah yang nggak enak itu. Aslinya terbalik. Mestinya kan terbalik ya. Mestinya kan. Jadi orang kaya mestinya kan yang biasa makan enak disiapkan makanan yang biasa saja. Sementara orang miskin yang jarang makan enak disiapkan makanan yang enak. Lah terbalik kita ini. Orang yang kaya kalau datang malah bingung yang tuan rumah ini menyiapkan makanan yang enak-enak. Nah, kalau orang miskin yang datang, masya Allah. Nah, sikap-sikap begini ini termasuk sikap-sikap yang kurang baik. Jadi
kayak begini ini kan salah satu cara kita untuk mengoreksi terhadap diri kita masing-masing. Jadi jangan menilai orang, jangan menilai Mas Tris modelnya begitu, enggak. Kita ini semuanya kembali kepada mengoreksi dirinya kita sendiri-sendiri. Kita ini termasuk potongannya kayak apa, nah gitu. Dan potongannya kayak gini iki ya harus pelan-pelan dibenahi. Wal fakhru sama ini, jadi orang sombong, fakhru, bangga, membanggakan diri. Wal khuyala'u, ya ini hampir sama-sama semuanya ini. Orang-orang yang sombong. Wa tanafusu, dan indah-indahan, jadi bersaing, umpamanya orang bersaing kendaraannya, bersaing rumahnya, bersaing apalagi jabatannya, bersaing apalagi istrinya. Wal mubahatu, ini sama, bangga-banggaan, sombong-sombongan. Wal istikbaru, dan merasa besar. Akhirnya menolak, karena merasa besar itu akhirnya menolak anil haqi, dari kebenaran. Wal khawdu, dan masuk pembicaraan fima, di dalam perkara layakni, yang tidak ada manfaatnya, apa ma. Itu termasuk sikap yang kurang baik, ngomong yang nggak penting. Wa hubbu kasratil kalami, dan seneng ngomong banyak. Kalau ngomong mendominasi, ngomong terus, kadang-kadang yang mendengarkan udah bosen masih ngomong. Kadang diulang-ulang. Wassalafu, dan sangatnya sombong atau merasa gede. Watazayyunu, dan berhias. Berhias bukan karena Allah, ini karena manusia. Udeng-udengnya gede-gedean. Nanti gamisnya klengsreh. Bawa tasbih kemana-mana. Tapi watazayyun lil khalqi, untuk makhluk. Ini yes, ngoreksi kita sendiri masing-masing. Makanya kalau katanya Kiai Mustafa Bisri itu ketika acara ini, saya membaca Quran itu merasa Quran itu selalu mengkritik saya. Saya kalau sering baca Quran itu saya berarti sering dikritik Quran. Saya membaca sifatnya orang Muslim kok saya tidak ada di situ. Saya membaca tandanya orang munafik lah kok di situ ada. Membaca tanda-tandanya orang mukmin kok tidak masuk semuanya di situ. Nah, maka bahagialah orang yang baca Quran tidak paham, katanya. Dan yang lebih bahagia lagi orang yang tidak pernah baca Quran. Jadi kalau memang orang kalau baca Quran ngerti artinya kan gitu ya. Jadi kita ini tahu di situ itu kandungan apa namanya substansi ajarannya itu kan apa, pesan-pesan moralnya itu bisa tertangkap kalau paham. Wal mudahanatu, mudahanah itu
orang ini apa namanya ya menghiasi diri, memake up diri supaya kelihatan baik, padahal tidak baik. Nah, artinya memperbaiki casing saja. Apa bahasanya? Pencitraan. Ah betul. Mudahana itu kayak pencitraan. Jadi wal ujubu dan ujub. Jadi orang yang merasa mengagumkan pada dirinya sendiri. Jadi membanggakan diri. Orang tidak ada yang kayak saya ini. Waduh. Laliannya apa demit tuh? Gak bodoh. Wal istighalu dan sibuk an uyubin nafsi. Jadi orang itu sibuk pada lain sehingga melupakan apa namanya kesalahan-kesalahan diri. Jadi al-istighol sibuk dengan yang lain, an uyubin nafsi mengalahkan, artinya yang untuk dirinya malah nggak disibukkan sama sekali. Jadi ngoreksi wong liya tok, ngoreksi orang lain terus. Nah dirinya sendiri tidak pernah dikoreksi. Wa zawalul khuzni minal qalbi, dan hilangnya rasa susah. Padahal ini maksudnya orang ini mestinya susah ketika berbuat salah. Orang itu kan banyak salahnya, makanya harus prihatin banyak salah. Salah kemudian prihatin susah. Lah ini kok tidak ada susah-susahnya. Orang banyak berbuat salah tidak ada susah-susahnya. Wa khurujul khosyati, dan keluarnya rasa takut minhu dari kolbu. Ini bukan berarti orang ini pemberani kalau begitu, luar biasa. Bukan, ini orang nekat ini. Orang dosanya banyak, tidak ada takut-takutnya terhadap akhirat, ini namanya kalau pemberani itu kan apa namanya ngadepi siapa saja berani, lah itu bagus kalau itu pemberani. Kalau ini enggak, ini nekat. Jadi tidak ada takutnya terhadap akhirat, tidak ada takut. Wasyiddatul intisari lin nafsi, dan sangat membela diri, intisar sangat menolong nafsi untuk diri, idza nalaha, ketika menimpa pada nafsu apa dzullu, kehinaan. Pokoknya kita ini merasa kalau dihina marah. Ini namanya penistaan. Ini penistaan, ini namanya, ini penistaan. Makanya kalau katanya Gus Dur itu, orang yang dihina kalau dipuji itu masih merasa senang, dan kalau dicaci itu merasa marah, ya berarti masih amatiran. Masih amatiran. Kalau kita masih merasa begitu, ya kita ini amatir, masih amatir. Ya umumnya orang ya, masih bukan orang khusus. Jadi jangan merasa khusus kalau masih merasa dipuji orang seneng, kalau dikritik kemudian marah. Nah gitu. Jadi masih masih standar umumnya ya. Pasaran lah masih. Jadi kelasnya baru kelas pasaran. Wa dhu'ful intisari, dan lemahnya menolong lil haqqi, pada kebenaran. Tapi urusan kebenaran kita santai-santai saja. Tapi kalau dirinya yang dicolek, waduh, marah. Nah gitu.
Wattikhadhu ikhwanil alaniyati, dan menjadikan persaudaraan saudara yang zahir, yang kelihatan, ala adawati sirri, atas permusuhan secara diam-diam. Jadi orang ini kelihatannya baik, ketawa-ketiwi, duduknya dekat, tapi musuhan. Padahal itu sedang musuhan, tapi ya kelihatannya. Wal amnu, dan merasa aman min makrillahi ta'ala, dari daya upayanya Allah subhanahu, fisal bima, di dalam merusak perkara akto yang telah memberi siapa Allah kepada ma. Jadi merasa aman dari bahwa atas pemberian kita ini, merasa bahwa pemberian Allah yang ada pada diri kita itu ya aman selamanya, padahal ya tidak. Wal ittikalu, dan mengandalkan alat taati, kepada taat. Ini juga tidak baik. Orang mengandalkan ketaatan, merasa bahwa saya ini pahalanya udah banyak, nah gitu kan. Kalau pagi sholat duha, terus baca Quran, kemudian ya malam tahajud, baca Quran dan sebagainya. Amal saya udah banyak lah pokoknya lagi. Jadi aman. Jadi orang yang merasa bahwa al-ittikal ala ta'at, jadi yang menyandarkan bahwa ketaatannya udah cukup dan sebagainya, itu malah tidak baik. Makanya kalau di dalam hikam itu dikatakan bahwa maksiatun aurasat zullan waftiqaran khairun min ta'atin aurasat kibron kibron artinya begini, kemaksiatan yang bisa menyebabkan orang itu menjadi rendah hati, menjadi menyesal, menjadi takut, segera bertaubat kepada Allah, itu lebih baik daripada ketaatan yang menjadikan dia sombong. Ya. Jadi kemaksiatan yang menyebabkan orang bersikap menjadi rendah hati, menjadi menjadi takut, menjadi penyesalan dan sebagainya, itu lebih baik daripada orang yang merasa amalnya banyak, sombong. Kalau Ustadz Sutrisno dengan saya nggak ada apa-apanya lah, mesti pahalanya mesti banyak saya lah. Orang merasa begitu, itu sombong dengan ketaatannya. Itu mending orang yang berbuat maksiat tapi merasa menyesal daripada ketaatan yang menyebabkan kesombongan. Ya tadi orang merasa karena biasa Senin puasa, Senin Kemis, kemudian sholat duha, kemudian sholat tahajud pasti, baca Quran, wirid panjang dan sebagainya, merasa bahwa dirinya udah tidak ada kayaknya yang ngimbangi saya ini. Nggak ada yang ngimbangi. Jadi ini kelihatannya kan ketaatan. Sama dengan ini, orang yang merasa bahwa mencukupkan diri dengan ketaatan itu, al-ittikal, berpegangan kepada ketaatan bahwa pasti masuk surga atau apa karena saya ini adalah orang yang ahli taat. Ya tidak boleh. Karena apa? Karena orang masuk surga dan tidak itu adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Lawang Allah itu kan, kita berbuat maksiat semua juga tidak membahayakan Allah. Kita sholat semuanya juga tidak ada manfaatnya untuk Allah. Jadi orang semuanya laukana kullukum kan gitu.
itu maksiat semuanya, itu tidak membahayakan kepada Allah sama sekali. Dan seandainya semuanya taat kepada Allah, itu juga tidak memberikan manfaat kepada Allah. Manfaatnya itu membahayakan kalau kita durhaka, ya madorotnya kepada diri kita sendiri. Kalau ketaatan ya manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Nah, gitu. Makanya kalau ada orang kok merasa mewakili Gusti Allah itu ya tidak boleh. Saya yakin kamu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Waduh, lah kapan dah diwakili Gusti Allah itu? Wal makru, dan makar itu adalah mereka daya. Wal khianatu, dan khianat. Wal mukhada'atu, menipu. Wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Wal qaswatu, dan kerasnya hati. Wal fadhadhatu, dan jeleknya perilaku. Wal farahu, dan gembira bidunya, dengan dunia. Kalau punya duit banyak senang. Wal asafu, dan susah prihatin ala fawatiha, atas hilangnya dunia. Ya kita masih di situ itu. masih kita banget ini. Wal unsu, dan merasa nyaman bil makhlukina, dengan makhluk. Kita ini masih seneng, artinya nyaman sekali bergaul dengan anak, dengan istri, dan lain sebagainya, atau dengan yang siapa saja. Wal wakhsyatu, dan merasa susah, gersah, gelisah, lifirakihim, untuk berpisah dengan makhlukin. Wal jifa'u, dan keras, sama ini keras hati. Kalau bahasa Jawanya wangkot, ya keras hati. Wat taisu, dan tergesa-gesa. Wal ajalatu, sama. Kalau ajalah itu orang tergesa-gesa yang tidak hati-hati. Jadi tidak pakai perhitungan. Itu namanya al-ajalah, itu minasyaiton. Jadi tergesa-gesa bikin keputusan, tergesa-gesa bersikap, tergesa-gesa merespon dan sebagainya. Ini termasuk ajalah. Waqillatul haya'i, dan sedikit rasa malu. Waqillatul rahmati, dan sedikit rasa kasih sayangnya. Fahadhihi, maka adapun ini semuanya tadi, wa amsaluha, dan seperti hadhihi, itu min nyatanya min sifatil qalbi, dari sifat-sifatnya hati, itu magharisul fawakhisi, adalah tempat muncul tanamannya kejelekan, artinya sumber-sumber kejelekan. Wa manabitul a'mali, dan tempat tumbuhnya beberapa amal al-mahdzurati, yang dilarang. Jadi itu penyakit-penyakit yang akan menjadi sumber untuk perbuatan yang tidak baik itu.
Wa audaduha, dan adapun sebaliknya dari hadhihi sifat tadi itu. Wa ya adapun audaduha itu al akhlaqul mahmudatu, akhlak yang terpuji. Itu manba'ut ta'ati, adalah sumbernya ketaatan. Wal qurbati, dan amal-amal mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lawan katanya tadi itu ya berarti yang baik. Fal ilmu, maka adapun ilmu mengetahui bi hududi hadhil umuri, dengan ketentuan beberapa perkara ini, wa haqaiqiha, dan hakikat-hakikat hadhil umur, wa asbabiha, dan sebab-sebabnya hadhil umur, wa samaratiha, dan buah-buahnya hadhil umur, wa ilajiha, dan mengobati hadhil umur, wa adapun al ilmu itu ilmu akhirati, adalah ilmu akhirat. Jadi ilmu tentang tadi penyakit-penyakit hati dan semuanya tadi, kemudian mengetahuinya, hakikatnya, kayak sebabnya apa, kemudian dampaknya nanti apa, cara ngobatinya bagaimana, itu adalah ilmu akhirat. Bahwa adapun ilmu akhirat itu fardu ainin, adalah fardu ain. Jadi ini yang hukumnya fardu ain malahan. Karena ini kaitannya dengan benahi yang dalam, underdeal dalam, nah gitu kan, bukan underdeal jual. Fi fatwa ulama il akhirah, di dalam fatwanya ulama-ulama akhirat. Fal mu'ridu, maka adapun orang yang berpaling anha, dari ilmu akhirat atau dari perkara tadi semuanya ini, hadil umur, itu halikun, rusak. Jadi orang kok tidak mau belajar tentang membenahi hati, ya rusak. Karena ilmunya itu perkaranya adalah zahir semuanya, hanya kulitnya saja. Jadi seandainya kacang itu ya hanya kulitnya saja, kacangnya nggak dapat. Seandainya kelapa ya hanya sabutnya saja, isinya, minyaknya tidak dapat. Jadi makanya orang harus belajar tentang ini. Memang ideal memang harus thariqat, masuk thariqat, karena kalau thariqat itu nanti dibimbing oleh mursyid, dibimbing tahapan-tahapannya ini. Nah, tapi yang mursyid sungguhan. Nah, jadi memang itu untuk benahi harus berthariqat itu tadi, ya. Jadi kalau orang tidak pakai thariqat, itu yang kita lihat di mana-mana, orang ngomongnya sembarangan, orang yang itu karena tidak ada thariqatnya sama sekali. Ya, tidak ada thariqatnya sama sekali. Dan itu yang sekarang diikuti oleh banyak orang yang karena ya nggak belajar thariqat itu, belajarnya ilmu zahir saja. Sifatnya agitatif dan sebagainya. Nah, orang-orang kalau belajar thariqat, orang-orang yang belajar ilmu-ilmu tentang membenahi hati ini lebih lembut, soft, ya, dalam segala hal. Itu halikun, rusak. Fal mu'ridu, maka adapun orang yang berpaling anha, dari hadhil umur, itu halikun, rusak, bisyatwati malikil muluk, yaitu dengan siksaan raja diraja fil akhirat, di akhirat, yaitu Allah. Jadi orang kalau berpaling dari ilmu-ilmu ini, dari membenahi hati dan seterusnya, itu penyakit-penyakit hati tadi itu, ya nanti akan rusak.
annal mu'ridha, sebagaimana orang yang berpaling anil a'mali dari amal az-zahirati yang zahir itu halikun rusak bisayfi salati ini dunia, dengan pedangnya sultan-sultan dunia ini. Jadi ilmu zahir ya dunia ini rajanya, tapi kalau ilmu akhirat itu rajanya ya Allah nanti. Nah gitu. Bihukmi fatwa fuqaha dunia, dengan hukum fatwanya fuqaha dunia tadi itu. Jadi kalau redaksi lain di Kifayatul Adqiya itu, kalau orang belajar ilmu zahir itu saja wajib, maka belajar tentang ilmu batin yang membenahi dalamnya itu justru juga wajib, lebih wajib. Jadi orang makanya tidak boleh hanya belajar fikih saja, hanya fikih nahwu sorob mamanya, tidak ada belajar tasawufnya, ya tidak bisa. Lah, belajar tasawuf itu tidak hanya secara teoritis saja, ilmunya saja, tapi harus aplikatifnya, itu yang paling penting. Lah, aplikasinya itu dengan cara masuk tarekat. Nah, tarekat macam-macam. Ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada Syattariyah, ada Syadziliyah, dan seterusnya. Itu yang banyak. Nah, itu nanti mursyid. Kebetulan kalau di Indonesia ini ya kepada Maulana Habib Lutfi Pekalongan itu. Jadi kalau kita mau bertorikoh ya ke sana. Ini Mas Tris tiap Jumat Kliwon ya? Nah, Jumat Kliwon, nggih. Jumat Kliwon itu jamaahnya masya Allah ribuan. Nah, setelah itu nanti baiat ke sana, baiat. Itu dandani. Ya walaupun ada orang yang torikotnya adalah torikot ngajar, tapi butuh istiqomahnya lebih luar biasa. Ya. Kayak ceritanya Mbah Hashim itu torikohnya yang ngajar, waktunya habis untuk ngajar. Ada Bayai Jauhari Zawawi muridnya Mbah Hashim juga sama, yang keras itu kan juga torikohnya ngajar. Di dalam Kifayatul Adqiya juga begitu, memang. Thariqah itu ada thariqah amah, ada thariqah khossah. Yang thariqah khossah itu yang kayak tadi, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah, Syadziliyah, kemudian Rifaiyah. Banyak itu, ada sekitar 40 berapa itu yang muktabar setelah dilakukan pengkajian. Nah, ada yang thariqah amah, yaitu thariqahnya tadi. Ada yang thariqahnya ngajar, ada yang thariqahnya khidmul ulama, melayani ulama. Di Kifayatul Adqiya itu ada yang thariqahnya sedekah, kayak Ibrahim bin Adham itu. Jadi beliau itu kan semula orang kaya raya, seorang putra mahkota, ditinggalkan semuanya, kemudian pergi ke Mekah sana, belajar kepada Fudail bin Iyad. Itu thariqahnya dia kerja kepada tukang roti. Itu kalau dapat mamanya 10 real mamanya, itu yang 5 dikasihkan orang, yang 5 dipakai sini. Itu terus dilakukan. Itu thariqah. Lah, thariqah itu dijalannya dengan istiqomah. Ya, persoalannya bisa istiqomah enggak ini? Kalau thariqah yang khosoh tadi kan atas bimbingan, dibimbing terus, ini harus ini.
nanti datang diingatkan. Lah kalau thariqah yang amah ini butuh mengingatkan dirinya sendiri terus, ini konsistensi untuk mengingatkan dirinya sendiri untuk terlalu. Dah. Fanadhrul fuqaha'i, maka ada pandangan para fuqaha fi furudil aini, di dalam fardu-fardu ain. Itu bil idhafati, dengan disandarkan ila salahid dunya, kepada kebaikan dunia. Jadi kalau orang fuqaha itu melihatnya dari perspektif fikih yang zahir, karena ya nahnu nahkumu bil zawahir. Jadi wahada, adapun ini ilmu yang ini, ilmu akhirat, ilmu tentang tadi itu bil idhafati, dengan disandarkan ila salahil akhirati, kepada kebaikan akhirat. Walau, jadi ini beda cara pendekatan, beda cara pandangnya. Jadi yang satu adalah ilmu fikih, tetapi bukan tidak penting ya. Kemudian kalau gitu ilmu fikih tidak penting. Oh ya penting, harus. Karena tata cara, yang mengatur tata cara itu adalah fikih. Jadi yang mengatur syarat rukunnya, yang mengatur zahirnya itu fikih. Tapi yang ngisi kontennya itu adalah tasawuf itu. Makanya kalau kita hanya fikih saja, itu paling ngomongin semua kuwi. Halal haram, kemudian boleh tidak boleh, kemudian. Tapi kalau zauq, rasa, ya, dalam keberagamaan, rasa, ada peningkatan keyakinan kepada Allah, ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah itu butuh apa? Kontinuitas untuk terus itu pelan-pelan membenahi. Kalau ngajinya kadang masuk kadang enggak, ya sulit. Walau walau su'ilah walau su'ilah, jika ditanya siapa faqihun, orang ahli fikih, an maknan dari makna min hadhil ma'ani, dari beberapa makna ini, hatta anil ikhlasi, sehingga tentang masalah ikhlas, masalan ay umatsilu, masalan umpamanya, au anit tawakkuli, atau tentang tawakal, au an wajhil ikhtirazi, atau dari sisi menjaga anir riya'i, dari riya. La tawaqqafa, dinyai oleh Imam Ghazali ini. Orang ahli fikih itu kalau ditanya masalah ikhlas, kalau ditanya masalah tawakal, kalau ditanya bagaimana cara menjaga riya, sudah nggak bisa ngomong. Orang ahli fikih itu ya nggak bisa ngomong kalau masalah ini, karena ini bukan domainnya, ya, bukan domainnya, bukan tupoksinya, bukan. Padahal ma'annahu, bahwasanya sesungguhnya apa namanya tadi, ilmu di atas itu fardu aini, fardu ainihi, adalah fardu ainnya faqih, alladzi fi ihmalihi, yang mana itu di dalam membiarkannya, alladzi ihlakuhu, sama dengan merusak alladzi fil akhirati, di akhirat.
Jadi kalau ditanya tentang itu tidak bisa ngomong. Padahal ilmu ini adalah ilmu yang fardhu ain. Ya, ilmu yang fardhu ain. Kalau ini ditinggal maka akhiratnya rusak. Tapi coba, walau sa'al tahu anil li'ani wadzihari, kalau kamu bertanya kepada ahli fikih, anil li'ani tentang li'an wadzihari dan zihar, wasabki dan balapan, warramyi dan melempar, ulas saroda. Waduh, kalau ditanya itu langsung buka kitab banyak, berjilid-jilid. Nah gitu. Lasaroda maka menuturkan siapa fakih alaika kepada mujalladatin beberapa jilid minat tafri'ati dari beberapa cabang ad-daqiqati yang lembut, artinya sampai mendalam. Kalau bahas masalah fikih, waduh, detailnya luar biasa. Giliran tentang akhirat, tentang thariqah, tentang ikhlas, tentang tawakal, tentang riya, no comment. Allati tanqadi yang tutup apa duhuru masa walayah tajudan tidak butuh ilai syai'in kepada sesuatu minha dari itu. Jadi mana butuh jawaban yang panjang dan berjilid-jilid, tidak butuh itu. Jadi kembalinya kepada wa in ihtija lam takhlu al baladu amman yakum biha wa yakfihi mu'natu tabi fiha fala zalu yab'abu fiha lailan wa naharan.